Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Martial Evolution, Start by Awakening the King of Monster, chapter 147 sampai chapter 150. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini agar Mimin juga tambah semangat untuk update cerita terbarunya lebih cepat. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke ceritanya. Dirinya tidak punya peluang untuk menang dalam konfrontasi langsung dengan Yihe. Tetapi dirinya punya peluang sangat tinggi untuk membunuhnya melalui cara-cara licik. Lalu Yihe pun kini bertanya kepada mereka apakah mereka pikir dirinya tidak bisa membunuh mereka hanya karena mereka telah menjadi tidak berbentuk. Dirinya harus belajar dari kecerobohan dan peremehan dirinya terhadap musuh di masa lalu. Lagi pula waktu dirinya juga sangat berharga. Hingga kini Yihe menelan segalanya yang berada di sekitarnya. Hasilnya, ninjutsu Kirishima Apple Smoke juga ikut tertelan ke dalam mulut Yihe. Selain itu, anggota Shinichi Miyaichi yang berbaur dalam Evil Smoke juga kini ikut tertarik masuk ke dalam mulut Yihe. Mereka menyebut ini bodoh, jenis daya hisap menakutkan apakah ini. Dan segera salah seorang dari mereka mengajak yang lain untuk menggunakan ninjutsu untuk menghentikan Yihe. Hingga kini anggota lain melepaskan teknik rahasia ninjutsu Dark Lightning Without Light dan teknik rahasia ninjutsu Anying Flaming Sun. Namun pada akhirnya teknik ninjutsu ini tidak memberikan dampak apa-apa. Salah satu anggota mengatakan kepada seseorang yang bernama Miyaichi bahwa mereka tidak dapat lagi merasakan dan memanggil unsur-unsur sekitar untuk meluncurkan ninjutsu. Yihe menanggapi hal ini dan menyebut mereka sangat bodoh. Semua elemen berada di bawah kendali mutlaknya. Apa hak mereka untuk memerintah unsur-unsur itu? Miyaichi pun mengatakan mengingat situasinya saat ini mundur adalah satu-satunya pilihannya. Hingga Miyaichi pun keluar dari Kirishima Evil Smoke. Dan di detik itu juga Yihe menangkap Miyaichi dan meminta mereka untuk tidak terburu-buru untuk pergi. Pergi begitu saja tanpa mengucapkan selamat tinggal di mana adabnya. Hingga Yihe memberikan serangan akhir fatalitinya serta membakar jasadnya. Melihat Miyaichi mati mengenaskan, Shinichi pun bertanya apakah mereka berdua dari Baiton Utara hanya menonton acara ini. Shinichi pun melepaskan teknik Kage Bunshin serta mengatakan, bahkan jika mereka mati, Yihe tidak akan bisa lepas begitu saja. Yihe pun bertanya soal teknik Kage Bunshin ini. Itu adalah trik yang orang-orang sudah gunakan sebelumnya. Dengan cepat, Yihe mengaktifkan mata sebab akibat serta melepaskan teknik Time Flows Against the Current. Hingga semua Bunshin kini terjebak dalam sebuah ruang waktu dan ditarik mundur ke waktu sebelumnya. Shinichi pun bertanya apa yang terjadi, bagaimana dirinya bisa kembali ke tempat dirinya memulai. Yihe yang berada tepat di belakangnya pun hanya bersenandung dengan santai. Hingga Yihe mengayunkan kakinya untuk membersihkan sampah di depannya. Shinichi yang memandang ke arah Leon pun mengatakan bahwa sebagai hantu, dirinya tidak akan pernah membiarkan Leon pergi. Leon pun bertanya apa yang bisa Shinichi lakukan. Mereka akan mati jika mereka naik ke sana, jadi sebaiknya mereka membiarkan Shinichi mengulur waktu. Anggota Shinichi membeli sendiri total waktu 10 detik, itu pilihan yang tidak buruk. Leon pun kini meminta anggotanya untuk memakan Shinichi. Anggotanya pun mengerti hingga kini tubuh pria ini terbelah dan menelan sepenggal tubuh Shinichi. Yihe yang melihat ini pun bertanya apakah ini manusia rekayasa biologi. Dengan ini izinkan dirinya lihat tingkat teknologi Federasi Baiton Utara yang mengklaim memiliki teknologi terbaik di dunia. Hingga kini Yihe melepaskan serangan cakarnya ke tubuh pria ini. Namun serangan Yihe tidak berdampak apa-apa. Yihe pun bertanya-tanya dalam pikirannya apakah tubuhnya selembut spons. Dia dapat menahan serangan kuat miliknya.
Dan kini sebuah lengan besar terbentuk di tubuh pria ini hingga memukul ke arah Yihe. Lyons pun mengatakan bahwa produk terbaru dari pangkalan hitam di distrik 151. Setiap sel dapat dengan cepat menyerap dan melepaskan kekuatan. Bahkan ahli tingkat atas atau Grandmaster dapat menahan mereka untuk waktu yang singkat. Yihe pun bertanya soal menyerap kekuatan ini. Apakah monster ini mampu menyerap kekuatan miliknya? Dengan ini dirinya akan melihatnya. Dan kembali Yihe melepaskan pukulan dengan kekuatan penuh hingga tubuh orang ini membengkak karena menyerap kekuatan Yihe. Hingga pada akhirnya meledak karena overload. Lalu Yihe seketika mengambil potongan-potongan tubuh ini menggunakan elemen kontrol hingga membuat potongan ini menjadi bentuk gumpalan energi yang kemudian ditarik menjadi satu. Yihe pun kini memandang ke arah Lyons dan bertanya. Sepertinya Lyons mengulur waktu. Apa rencana Lyons yang membuat Lyons berdiri dengan percaya diri di hadapan dirinya? Lyons yang kaget pun meminta Yihe untuk menunggu. Namun Yihe seketika mencengkram leher Lyons serta meminta Lyons untuk memberi dirinya alasan untuk menunggu. Leon mengatakan bahwa jika Yihe membunuh dirinya, semua yang ada di sini akan mati. Mereka semua adalah tokoh berpengaruh di berbagai sektor di Pulau Liuli. Kematian mereka akan menjerumuskan pulau ke dalam kekacauan seketika. Tentunya Dragon Sparrow tidak ingin melihat hal itu terjadi. Yihe mengatakan bahwa dirinya benar-benar tidak ingin melihat ini, tapi dirinya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Karena alasannya tidak cukup kuat, maka Leon mendapatkan hukuman mati. Hingga Yihe memasukkan energi yang baru saja dikelola ke dalam mulut Leon. Leon pun bertanya apa yang sedang Yihe coba lakukan. Apakah Yihe gila? Bisakah Yihe benar-benar menahan diri untuk melihat ratusan orang mati dalam penderitaan di sini? Dan tiba-tiba sesuatu keluar dari tubuh Leon dan menghancurkan item Heaven Curse yang sebelumnya digunakan Leon. Hingga sihir hitam Heaven Curse yang tertanam di tubuh warga Pulau Liuli mulai berkumpul dan mengembang dan tak berselang lama meledak secara bersamaan. Yihe pun meminta Leon untuk tidak khawatir. Dirinya akan membawanya kembali hidup dalam waktu singkat dan dirinya menjamin mereka tidak akan kehilangan sepotong daging pun. Lagi pula dirinya bukan jenis setan. Lalu Yihe yang memperhatikan Leon pun tidak menduga ternyata Leon masih hidup. Leon yang tersenyum tipis pun mengatakan walaupun mengancam Yihe dengan publik tidak berhasil, maka dirinya akan menggunakan Forbidden Technique Lab Sacrifice. Formasi transfer ruang yang awalnya memiliki 10 detik tersisa untuk terisi penuh. Kini terisi penuh dengan seluruh energi hidupnya. Yihe pun kini bertanya apakah dirinya terkunci dan ada fluktuasi energi di sini. Ruang di sekitarnya mulai kabur dan rasanya sangat mirip dengan fluktuasi saat Cucao melepaskan tebasan spasial. Leon yang tertawa keras pun mengatakan bahwa ini layak untuk menukar hidup dirinya demi hidup Yihe. Federasi Baiton Utara tidak akan terkalahkan di bumi. Serta Leon meneriakkan kata panjang umur untuk Federasi Baiton Utara. Hingga kini Yihe merasakan fluktuasi energi itu datang. Dan benar saja energi itu seketika mengenai Yihe dengan telak. Leon yang melihat ini mengatakan selama dirinya bisa memindahkan Yihe ke zona kehidupan terlarang, semuanya akan beres. Namun nyatanya Yihe sendiri hanya menerima hal ini dengan senyumnya. Leon pun seketika kaget melihat senyum Yihe barusan. Dan tak berselang lama fluktuasi energi pun kini perlahan menghilang. Leon pun bertanya-tanya dalam pikirannya apakah dirinya benar-benar berhasil. Leon pun tertawa dan mengatakan dengan perasaan leganya bahwa dirinya benar-benar berhasil melakukannya. Dirinya secara pribadi mengatasi rintangan terakhir menuju federasi. Dirinya rasa ini sangat sepadan. Namun di saat Leon sudah merasa senang, tiba-tiba sebuah bayangan besar tiba-tiba datang. Dan Leon pun dikagetkan dengan bayangan ini. Saat Leon berpaling, Leon pun menyebut ini tidak mungkin. Dan ternyata itu adalah Yihe. Yihe dengan tawanya memberitahu Leon bahwa ini belum waktunya istirahat. Mengapa Leon tertidur? Yihe pun meminta Leon untuk berhenti berpura-pura tertidur. Bukankah Leon berani memandang dirinya? Leon adalah pria biasa dengan kepercayaan diri yang berlebihan.
Leon yang kaget pun bertanya mengapa ini terjadi. Dirinya dengan jelas melihat Yihe diteleportasi dengan matanya sendiri. Yihe mengatakan bahwa dirinya sudah menyadari Leon sengaja mengulur waktu. Bagaimana mungkin dirinya cukup bodoh untuk mengikuti rencana Leon? Yang Leon teleportasi tadi hanyalah tiruannya. Setelah dirinya melenyapkan ketiga pengkhianat Chai Wusan dan yang lainnya, tubuh aslinya telah menonton pertunjukan dari pinggir garis sepanjang waktu. Dirinya kira Leon mungkin benar-benar melakukan gerakan mematikan, tapi ternyata itu hanya susunan teleportasi. Dirinya melebih-lebihkan mereka orang-orang dari Baiton Utara. Bahkan tubuh utama miliknya setidaknya memiliki 20 cara untuk melepaskan diri dari proses teleportasi. Rencana Leon hanyalah lelucon dari awal hingga akhir. Menantang dirinya pada dasarnya adalah kecerobohan. Leon pun sangat kaget dengan semua kejadian ini. Dan di saat yang sama Leon pun merasa bahwa waktu pengorbanan nyawa telah tiba. Hingga tubuh Leon pun kini menjadi batu. Dan segera Yihe menghancurkan Leon menjadi debu. Yihe pun kini kembali mengaktifkan mata sebab akibat serta mengatakan bahwa ini waktunya untuk menyelesaikan semuanya. Hingga kini gelombang sihir hitam Heaven Curse kembali muncul dan menyebar membentuk daging manusia yang telah mati akibat kematian Leon. Orang-orang ini pun seketika kaget dan mengatakan bahwa mereka jelas sudah mati akibat kutukan ini. Sekarang mereka kembali hidup lagi dengan keadaan yang benar-benar utuh. Apa yang sebenarnya terjadi? Yehe mengatakan bahwa dirinya membangkitkan mereka kembali. Apakah ada yang keberatan dengan hal itu atau mereka semua ingin mati lagi? Orang-orang Liuli pun mengatakan bahwa Yihe adalah kepala bagian dari divisi pertama Dragon Sparrow. Dia sebenarnya memiliki kemampuan untuk membangkitkan orang mati dari kematian. Ini adalah sebuah keajaiban. Dia sangat muda, namun dia sudah mencapai puncak sistem bela diri dan bahkan bisa membangkitkan orang yang mati. Yihe pasti bukan manusia biasa. Yihe pun mengatakan bahwa dirinya membangkitkan mereka hanya karena kematian mereka pada tahap ini akan menjerumuskan Pulau Liuli ke dalam kekacauan. Namun kebangkitan dirinya tidak gratis. Dragon Sparrow negara Sia akan datang untuk mengambil alih seluruh pulau. Dirinya ingin mereka bekerja sama penuh untuk kelancaran transisi kepemimpinan semua sektor. Sebelumnya, kepala keluarga Chai, Ke dan Li yang menyebabkan kekacauan di Pulau Liuli sudah dirinya tangani. Sekarang mereka tidak perlu meminta persetujuan kepala keluarga itu lagi. Adapun dengan siapa mereka akan bersekutu mulai sekarang, mereka seharusnya sudah tahu di hati mereka masing-masing. Mendengar hal ini, mereka pun seketika saling berbisik dan seketika memiliki suara bulat dengan menundukkan kepala mereka, serta mengatakan bahwa mereka akan mematuhi perintah dari Yihe selaku kepala seksi pertama Dragon Sparrow. Setelahnya, sebuah berita menjelaskan, perubahan dramatis di Pulau Liuli tidak menyebar ke luar negeri. Hanya beberapa pejabat negara Sia yang mengetahui situasi umum. Pernyataan resmi dari Pulau Liuli hanya mengklaim bahwa kepala seksi Yihe datang ke Pulau Liuli untuk pekerjaan bimbingan yang bersahabat dan menyatakan kepuasan yang tinggi terhadap perkembangan pulau itu. Petinggi Pulau Shiodong dan Federasi Baiton Utara juga memahami dari keberhasilan kembalinya Yihe ke negara Sia dan hilangnya kontak dengan agen-agen yang mereka kirim, Miyaichi, Shinichi, dan Leon, bahwa operasi perburuan terhadap Yihe telah gagal. Akibatnya, kedua negara mulai memperkuat lingkup pengaruh mereka mungkin untuk waktu yang lama ke depan. Komunitas internasional dapat sekali lagi memasuki periode perdamaian yang singkat. Tapi itu tidak mungkin karena meskipun mereka tidak menyebabkan masalah, bukan berarti Yihe tidak akan menyebabkan masalah. Kemudian kini di Universitas Huadu di ruang latihan, Liu Qingzu pun ingat bahwa ibunya pernah bilang, selama periode ini, kemajuan Yihe melampaui kata-kata. Dari pencetak skor terbanyak di kota kecil saat itu, dia sekarang menjadi kepala seksi divisi pertama Dragon Sparrow. Tidak hanya di Universitas Huadu, tapi di seluruh negara Sia. Yihe adalah sosok yang sangat dicari. Bisa dibilang Yihe memegang kendali atas segalanya. Jarak antara Liu Qingzu dan Yihe sekarang sangat jauh.
Awalnya dirinya mengatur pernikahan untuk memberikan keluarga Liu pendukung di negara Xia, tanpa memperhatikan keinginan atau perasaan Liu Qingzu. Sekarang Yihe telah mencapai ketinggian yang jauh di luar jangkauan mereka. Mungkin nasib keluarga Liu tidak lagi di tangan dirinya. Dirinya tidak ingin lagi memaksa Liu Qingzu. Dirinya tidak akan memaksakan hubungan Liu Qingzu dengan Yihe lagi. Dirinya telah memperlakukan Liu Qingzu sebagai alat untuk bertahan hidup selama bertahun-tahun. Sebagai ibu Liu Qingzu itu adalah kesalahan dirinya. Sekarang lakukan apa yang Liu Qingzu ingin lakukan. Hiduplah untuk diri Liu Qingzu sendiri. Liu Qingzu pun mengatakan bahkan tanpa beban keluarga Liu, dirinya masih ingin bersama Yihe. Jadi dirinya ingin meminta bantuan ibunya. Kembali ke waktu sekarang, Liu Qingzu pun kini membuka tasnya dan menilai ini adalah piala Tianhua dari ujian masuk perguruan tinggi saat itu. Dirinya ingin menjadi lebih kuat, setidaknya dirinya ingin melihat Yihe kembali. Lalu Liu Qingzu ingat bahwa dirinya pernah bermimpi bertemu dengan Yihe. Dan Yihe bertanya mengapa Liu Qingzu begitu lambat, dirinya sudah menunggu Liu Qingzu sejak lama. Maka dirinya akan pergi dan sekarang pegang tangannya. Di saat Liu Qingzu ingin menggapai tangan Yihe, nyatanya Liu Qingzu tidak pernah bisa menggapainya. Liu Qingzu saat itu meminta Yihe untuk menunggu, namun Yihe yang berpaling mengatakan bahwa Liu Qingzu sangat lambat. Dirinya tidak akan menunggu Liu Qingzu lagi, dirinya akan pergi lebih dulu. Lalu kembali ke waktu sekarang di ruang latihan Universitas Huadu. Saat itu ibunya bertanya apakah Liu Qingzu akan menyatukan jurus bela diri terakhir Suan Huang ke dalam trofi ujian masuk perguruan tingginya. Liu Qingzu pun membenarkan hal itu, dirinya sudah belajar senjata Suan Huang. Tapi itu jauh dari cukup, dirinya harus meningkatkan diri. Dirinya kalah dari Yihe saat ujian masuk perguruan tinggi. Yihe juga yang membuat dirinya menyadari apa yang benar-benar dirinya inginkan. Yang harus dirinya lakukan sekarang adalah memecahkan roh jahat dalam dirinya sendiri. King Lan pun mengatakan bahwa dirinya mengerti, lakukan yang terbaik tapi jangan memaksakan diri. Hingga kini pada akhirnya Liu Qingzu yang telah membulatkan tekadnya telah berdiri di sebuah arena yang diproyeksikan oleh ruang latihan. Para penonton pun kini menyorakkan nama Liu Qingzu serta mengatakan bahwa Liu Qingzu harus keluar sebagai pemenang dan kalahkan Yihe. Dan kini pembawa acara mengatakan bahwa babak semi final ujian masuk perguruan tinggi. Pertandingan pertama SMA Ancheng nomor 1 Liu Qingzu melawan High School Civil War Yihe. Liu Qingzu yang telah melihat kehadiran Yihe mulai bersiap dengan menarik napasnya dalam-dalam dan segera maju melancarkan serangannya. Dalam pikiran Liu Qingzu, sudah terbukti gerakan biasa tidak bisa mengalahkan Yihe. Jadi dirinya tidak boleh menahan apapun dan berusaha sekuat tenaga. Dan segera Liu Qingzu menggunakan Bloodline Awakening yaitu Netherworld Sparrow dan menyerang Yihe hingga benturan pun terjadi. Namun serangan ini dengan santai Yihe tahan dengan senyumnya. Liu Qingzu yang kaget pun tidak menyangka Yihe memblokir serangan Netherworld Sparrow hanya dengan satu jari. Liu Qingzu yang mundur pun kini terbang ke atas serta mengatakan bahwa ini belum cukup. Dan kembali Liu Qingzu menggunakan Bloodline Power Chaos Suppression dan meminta Yihe untuk merasakan gerakan ini. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 2 sampai 3 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.